Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan di kesempatan ini kita akan melihat ya, akhirnya Saifuddin Ibrahim. Akhirnya ya, setelah begitu lama, setelah sampai 2 bulan, ya Saifuddin Ibrahim dengan istrinya, Sarah Ayu berada di Amerika. Akhirnya mereka pamer kemesraan juga untuk menjawab ya, untuk menjawab prahara dan juga pertanyaan daripada netizen atau kegundahan dari para oten-oten ya, di mana oten-oten selalu bertanya, "Yuh, ini kenapa si Sarah Ayu ya, istrinya Saifuddin nggak pernah satu video, satu frame gitu kan, menunjukkan kemesraan, liburan bareng gitu." Di saat begitu banyak ya berita-berita miring yang menimpa mereka. Dari Sarah Ayu dituduh sebagai janda Salome-nya JT lah, ya, bahkan disebut anaknya itu hasil dari JT lah, belum lagi disebut bahwa Sarah Ayu dekat dengan Nandar, Nandar merebut, ya, terus yang lain-lain banyak sekali. Bahkan ada juga kabar bahwa Saifuddin hobi juga, hobi memelihara janda Salome. Itu semua berita-berita yang sekarang ini lagi ada di luar sana ya, lagi beredar dan sangat hot gitu ya. Ibaratnya mereka nih selebgramnya atau selebritisnya dunia debat. Ya, jadi kalau di entertainment ada artis-artisnya, di dunia debat juga ada. Salah satunya ya tentu saja pendeta besar Saifuddin Ibrahim yang sangat terkenal sekarang ini ya. Jadi tentu saja kita menaruh perhatian lebih terhadap keluarga ini. Apalagi biasanya yang namanya pendeta itu keluarganya selalu menjadi contoh, menjadi benchmark, ya, menjadi tolak ukur dari jemaatnya, bagaimana membina dan membentuk rumah tangga yang baik. Ya, jadi semua orang bertanya, gimana nih Pak Saifuddin gitu? Apa benar istri Anda beginilah begitulah, ya? Tetapi kami lihat kenapa Anda jalan sendiri, bahkan Anda di Amerika pun diservis oleh para janda-janda, bukannya dengan istri Anda, begitu kan? Sedangkan JT begitu mendapatkan rumor ya, mendapatkan kabar bahwa keluarganya itu nggak harmonis, suami istri sering berantem, JT memelihara janda Salome lah dikatakan. Tetapi JT membalasnya dengan elegan, dengan mempertunjukkan, ya, mempertontonkan kepada khalayak ramai lewat video, ya, di mana kita bisa lihat saat itu JT pamer 2 video. Yang pertama ini, ya teman-teman bisa lihat, saya posting di sini juga, ya 4 minggu yang lalu. Pastor Joshua Teu pamer kemesraan bersama istri, sindir pendeta Saifuddin yang sedang menangis kesepian. Jadi di sini dia menjawab bahwa keluarga mereka baik-baik saja, tidak ada masalah seperti yang digosipkan ya. Kita dengar bentar. Ada iklan juga ya, walaupun saya yang nonton. Padahal, oh ini bukan channel yang di sana ya, terbalik soalnya. Ini ya. Apalagi cercaan, hinaan, gosip, fitnah. Bagi kami itu belum seberapa. Yang penting kan kita berdua bersama. Fitnah itu hanya dari orang sinting, Pak, gitu. Nggak usah enggak apa-apa. Jadi hanya membuktikan bahwa kita baik-baik saja. Enggak terpengaruh sama sekali karena orang dekat kenal kita. Ya, jadi orang kenal dekat mereka tahu bahwa hubungan mereka bagus-bagus. Tidak seperti yang disampaikan oleh Pastor Sarah dan juga si Saifuddin serta pendeta HTD ya, kalau mereka sering berantem, bahkan di depan jemaat mereka berantem. Jadi di sini mereka mengklarifikasi nggak ada itu ya, bohong semua. Terus di sini teman-teman bisa lihat sekali lagi mereka tunjukkan kemesraan dengan naik kereta api. Jadi dibilang ini untuk mengenang saat mereka masih muda, ya, saat mereka baru menikah, baru pelayanan, mereka sering kemana-mana naik kereta api. Karena mungkin belum ada mobil saat itu ya, belum sesukses sekarang. Ya, kalau sekarang kan sudah sukses, banyak mobil, sekarang gampang kemana-mana. Tapi dulu mereka pelayanan dengan kereta api. Jadi ini dia pamer kemesraan lagi, ya. Ini 3 minggu yang lalu. Dan tentu saja hal itu dijawab oleh Saifuddin ya.
Jadi Saifuddin nggak terima ya dan menyindir balik apa yang mereka lakukan dengan mengatakan ini. Ini ada lagi tuh senjata-senjata saya. Masih banyak, masih ada beberapa yang mau minta izin dulu kepada pendeta Murtadin. Saya bilang jangan dulu, jangan. Nah, biarlah Pastor SH dulu. Agar Bu Esther juga bisa menasehati suaminya. Nggak usahlah pamer-pamer kemesraan dengan saya. Bapak kan ngeledek saya. Tiba-tiba ada foto bersama. Memang saya nggak bisa foto bersama dengan Bu Sarah? Bisa. Ini kita ulang ya. Jadi dia bilang jangan pamer-pamer kemesraan meledek dia. Ini kita ulang. Sorry agak lemot. Bersama. Memang saya nggak bisa foto bersama dengan Bu Sarah? Bisa. Tapi ada waktunya nanti saya akan bersama dia. Saya akan tampil. Saya hanya memperingatkan Bapak. Jadi jelas ya, udah diingatkan sama Saifuddin, memangnya cuma Joshua Tewu yang bisa mesra-mesraan dengan istrinya. Dia sama Sarah juga bisa, ya. Jadi nggak usah pamer-pamer kemesraan. Itu yang disampaikan oleh Mbak Udin kurang lebih minggu lalu ya. Ini minggu lalu disampaikan. Ya, jadi Saifuddin bahkan mengancam ya kalau kamu mesra-mesraan lagi, ya teman-teman bisa lihat dia akan bongkar video XXX dari Joshua Tewu gitu, biar hancur sekalian rumah tangga kalian ya. Jadi jangan pamer-pamer kemesraan kepada Mbak Udin gitu, nggak perlu ya. Dan Mbak Udin akhirnya menjawab ya, apa yang dia sampaikan minggu lalu, karena kan nggak enak juga gitu, banyak yang nanya juga, bukan hanya dari pihak Muslim ya, tapi tentu saja dari pihak Kristen juga pengen melihat pendeta besar mereka nih bisalah menunjukkan kemesraan. Ya, masa udah ke Amerika liburan, jalan ke sana kemari ya, Saifuddin liburan, pergi ke taman, kemana-mana, nggak pernah nih berdua satu frame dengan istrinya, pamer kemesraan. Jadi kali ini dijawab oleh Mbah Udin ya, dengan menunjukkan video tersebut ya, ini teman-teman bisa lihat. Makin malam. Coba Bu Ayu, ngomong tentang apa itu? Tentang Paul Zhang itu omelin Paul Zhang. Sini. Apa ya? Apa katanya itu? Bu Sarah katanya meninggalkan anaknya itu. Loh kita kan ke sini apa? Kan kita pelayanan. Iya. Ya. Orang terlalu sotoy. Bilang ngomong inilah visa Abi ke Eropa ditolak, Abi lupa ke politik. Siapa yang mau suka politik? Abi dari keluar penjara ditawarin orang suruh pindah, Abi nggak mau. Dari dulu jadi orang tuh jangan sok tahu. Jangan ngurusin pribadi. Nguruslah diri sendiri, keluarga. Dia juga ke Jerman awal pergi sendiri, anak istri ditindas. Janganlah cari duit untuk gibahin orang. Pergunakanlah YouTube itu untuk memuliakan Tuhan, bukan menceritakan orang. Maki-maki hamba Tuhan. Iya, cari duit itu cari duit yang halal. Janganlah cari duit dengan seperti itu, makan anak istri pakai duit gibah orang, Google AdSense. Ya, di sini saya mau bilang ya, ini kadang-kadang Udin ini lucu juga ya, padahal dia juga menghina Islam, menghina Nabi Muhammad SAW, dan juga pemerintah kita. Semua orang juga dihina-hina dia.
Tetapi dengan PD-nya dia mengatakan janganlah begini, janganlah begitu ya. Orang kalau menasihati orang lain itu jago memang, tapi sendiri nggak lakuin. Luar biasa. Tapi di sini kita bisa lihat ya, akhirnya mereka satu frame dalam satu video, walaupun di sini nggak nampak itu bumbu-bumbu chemistry-nya. Harusnya pelukan ya, atau nggak wifi gitu kan, sama kayak Nandar gitu kan. Halo 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 gitu di depan kamera gitu ya. Sedangkan sama Nandar aja istrinya tuh bisa kayak ceria gitu kan, pengen masuk dalam frame gini. Ini sama Saipudin tak kenapa kok macam ogah gitu ya. Mungkin malu juga gitu istrinya. Ini takut ya. Saya nggak tahu antara malu dengan Saipudin atau kedua takut satu Indonesia nanti jadi serang dia juga. Ya, ini kayak nggak pingin gitu kalau teman-teman lihat gitu kan. Itu gara-gara dipaksa sama Udin, ditanya sama Udin, direkam-rekam sama Udin, mau nggak mau dijawab, tapi sambil nunduk ke bawah, sambil lihat ke arah lain, bukan lihat ke kamera gitu kan. Biasanya kalau orang ceria itu kan mandangnya ke kamera. Ya, misalnya saya panggil kamu gitu kan, halo gitu kan, oh iya iya ya, dia langsung mandang ke kamera, ya senang direkam gitu kan supaya bisa masuk ke dalam video. Ini enggak, seperti mau mengelak dari video itu ya, dia menatap ke arah lain, lihat ke sana kemari, nggak konsen gitu kan, nggak konsen melihat ke arah kamera. Tapi ya wes lah gitu, minimal satu frame mereka, ya minimal satu frame, bisa liburan bareng, nampak kalau ternyata Sarah Ayu nggak ditinggal. Kalau kemarin ada beberapa kali Nandar kasih tahu Sarah Ayu nggak ikutan. Ya waktu si Udin hilang 2 hari aja, itu Sarah Ayu bilang si Udin pelayanan gitu ya. Dia ikut sama orang-orang yang jemput dia keluar kota. Sedangkan Sarah Ayu nggak ikut, dia tinggal di kamar. Ya dia tinggal di kamar, jadi nggak ikut. Tapi yang ini minimal diajak gitu kan. Oke, kita tonton dulu kemesraannya bentar. Ya minimal adalah video mereka bareng. Batu Merah. Ya, Batu Merah. Di sini tempat konser musik dunia. Teman-teman bisa lihat ya, Sarah Ayu aja macam nggak mau melihat ke arah kamera, macam nggak pengen masuk ke dalam video yang dibuat oleh Mbak Udin ya. Dan ini sangat aneh gitu sebenarnya. Kalau mau jujur bilang gitu, harusnya malah senang. Coba teman-teman bandingkan dengan videonya Nandar ya, dimana si Sarah Ayu dengan cerianya hello guys gitu kan di belakang. Ya kita akan kolaborasi Nandar versus istrinya Saipudin gitu kan. Ada perkataan seperti itu. Jadi entah kenapa agak beda gitu ya. Saya bukakan dulu Nandar versus istri Saipudin. Saya belum bukain pula ini ya. Jadi agak lama. Coba kita lihat ya ini nih. Ya mungkin ini ya. Mana yang punya Nandar? Kok punya Nandar nggak ada ini punya Nandar. Tapi punya dia ada video ini pula, ada suara lagu pula. Nanti kena copyright yang ini aja. Ya punya Nandar karena itu dia taruh di short ya, YouTube short, dia nggak kena copyright lagu. Kalau yang ini kena dia soalnya, jadi agak susah. Harap dimaklumi. Ya ini mana sih? Oh ini bukan ini. Ini salah. Ini ada hubungan apa Nandar dengan istrinya Saipudin ya? Ini. Kalau untuk fansnya Bang Nandar, ini kami lagi duet antara istri Saipudin Ibrahim dulu melawan Yonatan Nandar. Jadi dia bilang istri Saipudin Ibrahim. Ya ini teman-teman bisa lihat ya, ceria di sini, istrinya tuh ceria. Malah dia yang istilahnya memandang kamera, ini istrinya Saipudin akan melawan Nandar gitu kan. Nah, ceria nampak, ada beberapa videonya ya. Teman-teman saya rasa udah tahu juga, kalau nggak silakan cari sendiri ya. Soalnya saya nanti harus cut lagi kalau saya stop ini video, harus saya gabungin agak repot, teman-teman cari aja. Dan saya rasa teman-teman yang nonton di channel ini udah tahu juga gitu, bagaimana Nandar waktu collab sama istrinya ya, si Sarah Ayu, itu ceria. Tapi yang ini nggak ceria gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita lanjutin gitu ya. Minimal nampak mereka satu frame gitu. Nah, terus sampai ke bawah sana. Nah ini panggung alam dari atas ini sampai ke bawah sana. Nah itu panggungnya ke bawah. Para penonton dari sana ini lebih daripada 20.000 orang. Jadi indah sekali, saudara-saudara.
Kemudian ini di atas itu batu merah ini. Luar biasa. Kok batu nggak bisa jatuh ya? Sebesar itu. Siapa yang bacok-bacok itu batu itu? Yang menata batu sampai ke atas sana. Ya. Jadi sudah sore di sini. Kami sampai. Jadi kalau orang ke daerah ini pasti akan datang ke sini, dibawa ke sini. Para penontonnya. Jadi kami sudah sampai di sore, jadi nggak ada penjualan untuk makan, minum. Deremak sampean, indahnya pemandangan. Tapi ya, kalau kita bilang pemandangan di mana-mana indah lah ya, bukan hanya Amerika, Indonesia indah, India indah, Filipina indah, semua negara punya keindahannya masing-masing ya, tergantung kita itu sukanya apa gitu ya, masing-masing punya ciri khasnya masing-masing. Kalau bicara batu itu kenapa bentuknya seperti itu, ya itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menata dunia ini gitu ya. Alam itu benar-benar bermain dengan indahnya ya, simfoninya itu menghasilkan ya hal-hal yang begitu. Tapi di sini saya senang ya, saya katakan akhirnya Saifuddin membawa istrinya jalan-jalan, dan ini mungkin berkat si Joshua Teu juga. Jadi Sarah Ayu secara nggak langsung harus berterima kasih juga kepada Joshua Teu ya, yang selalu memancing-mancing suaminya dengan mempertunjukkan video-video mesra gitu kan. Atau mungkin Sarah Ayu harus suruh Joshua Teu juga gitu, misalnya belikan kado kasih istrinya gitu kan. Jadi misalnya dia belikan Mini Cooper atau dia belikan berlian kasih istrinya, terus pamerin di YouTube ya sebagai hadiah gitu kan, pernikahan atau hadiah ulang tahun, dia belikan sesuatu surprise untuk istrinya. Jadi orang akan lihat, wah hubungan mereka bagus gitu. Nah, jadi ada alasan buat Sarah Ayu bilang Mas Saifuddin jangan kalah Bi gitu kan. Masa kita kalah sama si Joshua Teu? Jadi supaya nggak kalah, maka si Saifuddin ini pasti akan panas. Karena memang tipikal Saifuddin ini nggak mau kalah. Ya, tipikal Saifuddin ini apa yang dilakukan oleh Joshua Teu dia nggak mungkin mau kalah karena dia menganggap dirinya lebih hebat, lebih jago daripada Joshua Teu dalam segala hal ya. Badannya lebih besar, lebih jago khotbah, dia bilang kan, lebih jago khotbah. Bahkan kalau si Saifuddin udah kelas internasional, kalau si Joshua Teu ya masih kelas lokal, masih naik kereta api tutut gitu kan, ya masih di studio, nggak sampai jalan-jalan seperti Saifuddin ke Amerika, ya bisa diundang ke Eropa kemana-mana, kelasnya beda. Cuman memang ada satu yang nggak bisa Saifuddin menang, ya nggak bisa dia menang sekarang. Kalau dulu masih muda mungkin menang. Waktu masih muda mungkin ya, mungkin. Tetapi kalau sekarang udah kalah, yaitu masalah anunya cepat bangkit. Kalau masalah anunya cepat bangkit, udah nggak bisa menang dia dari Joshua Teu. Ya, itu aja yang kalah. Tapi ini bagus gitu. Jadi kalau Bu Sarah pengen, kabarin aja ke Nandar. Tolong dulu ya, kamu panas-panasin itu si JT supaya kasih hadiah ke istrinya ya. Kamu saranin supaya menjawab gunda gulana dari para oten-oten yang melihat ya Pastor Joshua Teu kan diserang terus nih sama PS Sarah. Ya udah balasnya nggak usah ngomong apa-apa, pamer kemesraan aja. Ya pergi candlelight dinner, pergi liburan bareng, kasih hadiah apa gitu kan. Jadi bagus juga gitu kalau JT buat itu, oten-oten kan bahagia nih. Oten-oten pasti senang dong lihat dia punya pastor ternyata mesra sama istrinya. Nggak seperti yang PS Sarah bilang. Ya, bagi si Sarah Ayu itu bagus juga. Jadi Saifuddin panas. Saifuddin akan buat hal yang sama, bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan mungkin 10 kali lipat, yang lebih mantap gitu. Kalau si JT misalnya kasih berlian, dia mungkin kasih 1 set berlian, ya, perhiasan semua gitu, dari kalung gelang gitu kan. Kalau si JT cuma kasih gelang, ini kasih kalung gelang cincin semua, anting-anting berlian. Ya, jadi bagus. Ya semua senang kalau gitu. Yang nggak senang paling PS Sarah gitu kan. Dia nggak dapat apa-apa dari JT, tapi Ibu Esther dapat banyak.
Paling yang nggak senang cuman Esther, yang nggak senang pasti PS Sarah ya. PS Sarah nggak senang, tapi Esther senang, pendeta Esther ya senang, si Sarah Ayu senang, Saipudin senang, kami penonton juga senang. Saya juga senang pastinya. Kenapa? Dapat konten. Ya, JT jalan-jalan liburan kita bisa bikin konten. Saipudin juga liburan buat kasih hadiah, kita dapat konten juga. Jadi semua senang. Hanya PS Sarah yang nggak senang sama JT paling habis uang duluan. Ya, dia untuk mancingnya dia harus keluar uang. Ya. Kalau Saipudin ya paling untuk buat surprise nanti dia galang lagi donasi gitu kan. Ya, Oten-Oten senang kok. Oten-Oten ini memberi dengan sukacita kok. Jadi nggak usah kita takutkan. Ya, Oten-Oten ini memang diciptakan untuk diperas gitu ya, untuk diperas sama gembalanya gitu. Sama seperti domba yang setiap beberapa siklus sekali itu harus dipotong dia punya bulu. Ya, harus diperas dia. Jadi ini satu positif gitu. Kalau yang gini kan positif, harusnya nggak ada yang komplain ya. Kita lagi nggak bahas janda Salome, kita nggak bahas yang masalah anunya gitu ya. Ini satu hal yang positif. Ya, kalau kontennya jalan-jalan, pamer kemesraan, kan itu bagus. Memotivasi juga kepada para penonton yang lain nih. Ya, kepada Oten-Oten juga gitu. Jangan kalian yang sibuk-sibuk donasi, terus Edis jalan-jalan, kalian sendiri nggak pernah jalan-jalan. Ya, jadi jangan kalian sibuk kasih ke Edis yang sekarang lagi nyangkut di Kuala Lumpur, sedangkan kalian sendiri nggak pernah ke Kuala Lumpur dan Singapura. Kasihan nanti kalian. Jadi saya udah bahas juga ya, kalau yang namanya penopang hidup dari para polemikus Kristen, harusnya yang namanya penopang itu dia lebih kuat. Ya, sama seperti si siapa tuh Sokatul ya bilang topang pelayanan kami. Ya, kalian mau topang pelayanan dia nggak apa-apa, tapi pastikan dulu kalian kuat. Sama seperti saya bilang kalau orang panjat pinang gitu kan, yang paling bawah tuh yang paling kuat. Nggak mungkin yang paling bawah tuh yang paling kurus, paling kecil. Mati dia. Harus yang paling kuat, baru urutannya itu kan yang lebih kuat, baru sedang, baru yang paling lemah ya secara fisik. Tapi dia mungkin paling kurus, paling cepat gitu. Jadi nggak masalah kalian mau topang, tapi pastikan dulu jangan kalian ngasih dia pergi ke Amerika, kamu sekalipun nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri, minimal ya pernah lah ke Singapura atau Hong Kong gitu ya. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau yang konten ginian saya rasa ini positif ya. Semua orang senang, nggak ada yang nggak senang. Cuman PS Sarah aja yang nggak senang karena merasa itu si JT gaji saya sekian juta aja nggak dibayar, tapi bisa beli berlian untuk Bu Esther, bisa beli mobil baru buat Bu Esther, bukannya bayar dulu hutang kepada kami, gitu kan? Paling nanti Saipudin juga ngomel-ngomel, 200 juta saya nggak dibayar, tapi bisa beli mobil baru dia, kurang hajar gitu kan? Tapi ya, walaupun ngomel-ngomel kan dia tetap pasti nggak mau kalah. Si JT buat apa ke istrinya, dia akan buat lebih wah. Ya nggak masalah lah, semua happy, semua senang. Itu salah satu hal yang bagus gitu ya. Jadi nanti kita panas-panasin dulu si Joshua TU agar jangan kalah nih. Kamu naik kereta api aja, janganlah naik kereta api aja. Kalau bisa naik kereta apinya di luar negeri gitu kan, naik tram kayak di Swiss gitu kan. Ini masa naik kereta api gitu. Jadi biar lebih keren gitu. Anda ini kan pastor yang sukses, tokoh masyarakat bahkan dibilang ya, salah satu tokoh masyarakat di Kalibata City. Harusnya bisa lebih ngeri, lebih mantap. Ya, itu sih yang ingin saya sampaikan ya, teman-teman yang nilai sendiri bagaimana hubungan dari si Saipudin ya dengan si ini istrinya nih ya, yang sempat nih rekam nih. Walaupun cara rekamnya seperti ini nih. Teman-teman lihat ini mukanya aja mandang ke tempat lain. Mana-mana. Ya, judulnya kemana? Nyantarin orang, dianya sendiri nggak jelas bagaimana. Nggak mau mandang ke kamera. Istrinya nggak mau mandang ke kamera, susah. Jadi mau nggak mau ya dia harus rekam yang lain juga. Saipudin ya. Dari bawah tadi, wah indah sekali pemandangannya. Tapi saya juga bingung nih. Ini wajah istrinya si Saipudin, Bu Sarah Ayu nih kok nggak ada bahagianya nih lihat ya. Padahal lagi jalan-jalan gitu kan, nggak mau mandang kamera nih lihat ya. Bu Sarah katanya meninggalkan anaknya itu. Loh kita kan ke sini apa? Kan kita pelayanan. Iya. Ini orang telat. Bilang ngomong inilah Abi ke Elva di sekolah. Siapa yang mau suka Abi dari luar penjara tawarin orang suruh pindah. Abi
nggak mau dari dulu. Ya, nampak kan nggak gitu wah, nggak gitu fokus, tapi ya udahlah, yang penting ada ya. Jadi bagi pendukung Saipudin, bergembiralah, akhirnya ada satu frame mereka liburan bareng, jalan-jalan bareng untuk menjawab apa yang menjadi gundah gulana kalian selama ini mengatakan kok mereka nggak sama-sama gitu liburan ya, akhirnya ada juga, jadi bagus, senang ya. Oke, mungkin itu aja dari saya, makasih nih. Mungkin teman-teman ada pendapat lain mengenai yang saya sampaikan tadi ya, misalnya JT harus ngapain supaya membuat ini makin mantap gitu kan, persaingannya sehat gitu. Kalau persaingan sehat kita dukung. Ya, ini kan persaingan yang bagus, bagaimana lebih mesra, lebih sukses, lebih bahagia. Ya, satu persaingan yang bagus. Oke, makasih buat teman-teman semua. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Makasih yang sudah subscribe dan share. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain